Halo teman-teman, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas satu tahapan dari 3 tahapan presentasi efektif. Fokus kita pada video kali ini adalah membahas tahap persiapan. Yuk kita simak bersama. Rak, aku presentasi lusa. Kamu ada saran nggak biar presentasi aku nggak zonk? Ada dong, yang paling penting itu persiapan. Persiapan? Maksudnya kayak bikin slide yang bagus gitu? Lebih dari itu, yuk aku jelasin pelan-pelan. Salah satu fondasi utama dalam membuat presentasi yang efektif adalah persiapan. Persiapan ini meliputi 3 hal penting: desain, produksi, dan latihan. Desain yang baik adalah salah satu kunci utama dalam menciptakan presentasi yang efektif. Desain mencakup banyak aspek, mulai dari memilih, menyusun isi, merancang materi audio visual, hingga bagaimana presentasi itu disampaikan. Desain ini dibagi ke dalam 4 kategori utama: desain umum, desain instruksional, desain verbal atau visual, dan desain khusus sesuai media yang digunakan. Kategori pertama yang akan aku bahas adalah desain umum. Desain umum merupakan bagian awal dari proses merancang presentasi. Fokus utamanya adalah pada bagaimana informasi disusun secara logis dan sistematis, sehingga mudah dipahami oleh audiens. Desain umum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu daya tarik struktur penyampaian dan daya tarik personal. Daya tarik struktur penyampaian yaitu menyusun informasi dalam struktur yang logis dan sistematis. Tujuannya adalah agar audiens dapat mengikuti alur presentasi dengan mudah. Informasi yang terlalu kompleks perlu dipecah menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami. Penting juga untuk menyampaikan poin penting di awal dan di akhir. Hal ini karena audiens cenderung mengingat informasi yang disampaikan pada bagian pembuka dan penutup dibandingkan bagian tengah. Juga gunakan pembuka yang jelas, penjelasan yang runtut, dan penutup yang merangkum isi utama isi presentasi. Lalu daya tarik personal, yaitu membangun daya tarik personal agar audiens merasa terlibat dengan isi presentasi. Sampaikan tujuan presentasi sejak awal agar audiens tahu arah pembahasan. Gunakan contoh yang relevan dengan pengalaman atau konteks mereka. Lalu cobalah melihat isi materi dari sudut pandang audiens sehingga penyampaian terasa lebih dekat dan komunikatif. Juga hindari penggunaan istilah teknis yang tidak perlu, terutama jika tidak semua audiens familiar dengan topik tersebut. Interaksi sederhana seperti pertanyaan retoritis atau ajakan berpikir juga bisa meningkatkan keterlibatan mereka. Jadi bukan cuma isi yang rapi, tapi juga gimana bikin orang fokus dan ngerti ya? Kalau asal urut, bisa-bisa audiens bingung atau hilang fokus dong. Selanjutnya, desain instruksional. Desain instruksional berfokus pada bagaimana materi disampaikan agar dapat menarik perhatian, mempermudah pemahaman, dan membantu audiens mengingat informasi yang disampaikan. Ada 4 aspek penting dalam desain instruksional, yaitu perhatian, persepsi, memori, dan konsep. Yang pertama, menarik perhatian. Hal ini bisa dilakukan melalui variasi visual dan suara, seperti perubahan warna, ukuran huruf, intonasi bicara, serta penggunaan gambar. Namun, variasi ini harus tetap relevan dengan isi materi agar tidak mengganggu fokus. Selain itu, isi presentasi juga harus bermakna. Hindari konten yang terlalu sederhana atau terlalu rumit, karena keduanya bisa membuat audiens kehilangan minat. Kedua, mengarahkan persepsi. Gunakan penanda visual seperti panah, angka, atau urutan langkah untuk membantu audiens mengetahui apa yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Susun informasi secara logis dan hindari hal-hal yang tidak relevan. Format yang familiar seperti judul, poin-poin, dan pengelompokan isi juga membantu audiens memahami struktur dan isi presentasi dengan lebih cepat. Yang ketiga, membantu memori. Hubungkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki audiens. Gunakan contoh, asosiasi, atau analogi yang familiar. Gunakan organizer visual seperti daftar poin atau bagan untuk merangkum informasi utama. Pertanyaan juga bisa dimanfaatkan untuk memancing daya ingat audiens terhadap materi yang telah disampaikan. Yang keempat, menjelaskan konsep.
Gambar yang nyata efektif untuk menunjukkan objek secara langsung, sementara gambar yang disederhanakan lebih tepat untuk menjelaskan proses atau hubungan antar elemen. Kombinasi visual yang tepat membantu audiens memahami tidak hanya apa, tapi juga mengapa dan bagaimana suatu hal bekerja. Jadi bukan cuma isi yang rapi, tapi juga gimana bikin orang fokus dan ngerti ya. Iya, desain instruksional itu bikin presentasi kita lebih menarik dan gampang diingat. Aku lanjut ke desain selanjutnya ya, desain verbal dan visual. Desain verbal berkaitan dengan cara kita berbicara dalam presentasi. Gunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan bersifat percakapan. Hindari istilah teknis dan kalimat panjang. Satu kalimat, satu ide. Pengulangan, analogi, dan humor ringan boleh digunakan, asal tetap relevan. Desain visual fokus pada tampilan presentasi. Satu slide, satu poin. Gunakan kata kunci, bukan paragraf. Pastikan ukuran huruf terbaca, warna kontras tapi nyaman, dan tata letak rapi. Visual bukan cuma hiasan, fungsinya memperkuat pesan. Sekarang aku makin ngerti kenapa slide yang bagus itu nggak harus rame. Betul, sama halnya kayak ngomong, nggak perlu ribet, yang penting pesannya nyampe. Abis ini, aku mau bahas desain yang disesuaikan sama media yang dipakai. Desain untuk media tertentu terbagi menjadi 5, yaitu untuk chalkboard atau flip chart, untuk slide atau OHT, untuk video, untuk media berbasis komputer, dan yang terakhir untuk handout. Yang pertama untuk media chalkboard atau flip chart. Gunakan teks sesingkat mungkin. Gunakan huruf besar dan terbaca dari jauh, minimal 1,25 cm untuk 5 meter. Penggunaan huruf kecil lebih disarankan, karena huruf besar hanya untuk penekanan. Jaga kontras tulisan dan latar belakang. Gunakan garis bantu tipis agar tulisan lebih rapi. Pilih spidol tebal dan warna pekat untuk flip chart, lalu hindari huruf sambung. Selanjutnya media slide atau OHT. Pilih elemen gambar secara selektif dengan menampilkan yang penting saja dan buang yang tidak relevan. Lalu atur elemen gambar dengan cermat dengan menggunakan rule of thirds, lalu hindari menumpuk elemen di tepi bingkai. Lalu gunakan teknik fotografi yang tepat. Perhatikan pencahayaan dan hindari goyangan kamera. Untuk media slide, huruf minimum adalah 18, 1,4 inci. Ukuran huruf juga disesuaikan jika ukuran gambar berubah. Untuk OHT, huruf besar minimal 18, 1,4 inci. Jarak maksimal dari layar sama dengan 8 kali tinggi gambar yang diproyeksikan. Selanjutnya media video. Gunakan objek 3D yang datar dan mudah digerakkan, lalu pastikan ukuran pas di area kamera, lalu gunakan zoom untuk menunjukkan detail objek, dan juga gunakan petunjuk untuk mengarahkan perhatian audiens. Selanjutnya adalah media berbasis komputer. Ada 7 kategori panduan untuk media berbasis komputer ini, yaitu General Screen Design Guidelines, Location of Information on the Screen, Text, Graphics, Color Schemes, Menus, and Windows. Yang pertama, General Screen Design. Desain layar harus bersih, tidak ramai, dan terorganisir. Jangan tampilkan terlalu banyak elemen sekaligus. Yang kedua, Location of Information. Letak informasi memengaruhi perhatian. Tempatkan informasi penting di area tengah atau kiri atas layar. Ketiga, Teks. Gunakan teks yang mudah dibaca, singkat, dan langsung ke poin. Yang keempat, Graphics. Gunakan grafik untuk memperjelas, bukan mempercantik. Yang kelima, Color Scheme. Gunakan kombinasi warna yang konsisten dan tidak mencolok. Yang keenam, Menus. Menu navigasi harus jelas, konsisten, dan mudah digunakan. Yang ketujuh, Windows. Gunakan jendela Windows secara hati-hati. Yang terakhir adalah Handout. Handout sendiri adalah bahan cetak yang dibagikan kepada audiens berisi ringkasan atau informasi pendukung dari presentasi. Ada 8 tips supaya handout bisa mudah dibaca dan lebih menarik. Yang pertama, hanya sertakan informasi penting. Isi handout harus relevan dan ringkas, hindari informasi yang tidak esensial. Yang kedua, tambahkan visual utama dari presentasi. Sertakan gambar atau diagram penting dari presentasi agar audiens bisa mengingat kembali dengan lebih mudah. Yang ketiga, gunakan fitur catatan dari software presentasi. Gunakan fitur Audience Note untuk menyertakan gambar slide dan ruang menulis. Lalu yang keempat, gunakan font 12 dan mudah dibaca. Gunakan jenis huruf yang simpel dan ukuran minimal 12 poin.
Ukuran 10 poin bisa dipakai tapi menurunkan keterbacaan. Yang kelima, bebas dari kesalahan. Periksa ulang ejaan, tata bahasa, dan isi faktual. Minta orang lain juga membacanya untuk memastikan. Yang keenam, tata rapi dan menarik. Gunakan kertas berwarna lembut jika perlu, nomori halaman, dan jepit atau jilid handout agar tidak tercecer. Lalu yang ketujuh, pastikan jumlah cukup dan siapkan cadangan. Siapkan ekstra handout, kalau tidak cukup, mintalah audiens mencatat nama dan email untuk dikirimi salinan. Yang kedelapan, bagikan di waktu yang tepat. Bagikan di awal jika untuk mencatat, dan jika hanya berisi ringkasan, bagikan di akhir agar tidak mengganggu fokus. Oh, jadi tiap media ada aturannya sendiri ya? Nggak bisa disamain semua. Iya, perlu disesuaikan biar pesannya juga bisa terus efektif. Oke, makin kebuka nih wawasan aku. Terus, habis desain, kita ngapain? Udah masuk ke tahap produksi. Tahap selanjutnya setelah tahap desain adalah tahap produksi. Tahap produksi dalam presentasi melibatkan proses pembuatan semua media yang telah dirancang, baik berupa visual, audio, maupun multimedia lainnya. Penting untuk dipahami bahwa proses produksi sangat bervariasi tergantung pada jenis media yang diproduksi, perangkat keras dan lunak yang digunakan, dan batasan anggaran atau fasilitas yang tersedia. Berarti ini udah mulai masuk ke eksekusi ya? Bukan cuma rencana doang. Ya, di tahap ini semua media kita siapin. Tinggal tampil dong. Eits, belum. Harus latihan dulu dong. Tahap terakhir adalah latihan. Untuk hasil yang maksimal, lakukan latihan serealistis mungkin. Gunakan semua media yang akan dipakai dalam presentasi. Dan jika memungkinkan, minta orang lain menonton dan mencatat masalah yang mereka lihat atau dengar. Alternatif lain, kamu bisa merekam latihanmu dalam bentuk video, lalu tonton ulang dengan cermat untuk melihat bagian mana yang perlu diperbaiki. Idealnya, latihan dilakukan di tempat yang sama dengan lokasi presentasi, tapi jika tidak memungkinkan, setidaknya buat kondisinya semirip mungkin. Bagi pembicara yang menggunakan media multimedia atau komputer, latihan juga harus mencakup bagaimana cara menyampaikan materi selaras dengan animasi, suara, atau efek visual yang muncul. Misalnya, tahu kapan harus berhenti sejenak untuk fade in, atau bagaimana mengontrol presentasi lewat mouse dan keyboard. Terakhir, jangan lupa untuk membuat rencana cadangan. Wah, latihan ternyata nggak sekedar buat hafalan ya? Tentu, malah sampai siapin plan B kalau ada kendala teknis. Nah, itu dia. Dari desain sampai latihan, semua bagian persiapan udah kita bahas. Aku kira presentasi itu cuma modal template PPT gratisan. Ternyata butuh strategi juga. Betul. Terapin yang tadi aku jelasin supaya presentasi kamu bisa berjalan efektif. Siap, coach. Aduh, makan dulu yuk. Lapar nih. Ayo deh kalau gitu.